ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang pengertian dari ekskresi itu sendiri. Nah, jadi ekskresi merupakan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme tubuh. Kemudian zat-zat metabolisme tubuh itu seperti CO2, kemudian H2O, NH3, zat warna empedu, dan juga asam urat. Kemudian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan ekskresi. Nah, yang pertama adalah defekasi. Nah, jadi defekasi ini merupakan pengeluaran sisa pencernaan makanan yang disebut feses. Kemudian ada ekskresi itu sendiri. Ekskresi merupakan pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Kemudian yang ketiga adalah sekresi. Nah, sekresi ini merupakan pengeluaran getah oleh kelenjar pencernaan ke dalam saluran pencernaan. Lalu eliminasi. Nah, eliminasi ini sendiri merupakan proses pengeluaran zat dari rongga tubuh, baik rongga kecil yang merupakan saluran air mata maupun rongga besar atau usus. Baiklah, materi selanjutnya mengenai fungsi dari ekskresi. Jadi fungsi yang pertama yaitu membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengatur konsentrasi serta volume cairan dalam tubuh atau biasa disebut dengan osmoregulasi. Lalu fungsi yang ketiga adalah mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran suhu normal atau biasa disebut dengan termoregulasi. Dan fungsi yang terakhir adalah homoeostasis. Baik, saya Rania Pinkan Gita izin melanjutkan materi tentang organ-organ sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal. Jadi struktur ginjal ini alat pengeluaran ekskresi utama pada manusia, yaitu ginjal ya. Ginjal ini atau buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan dan berjumlah 2 buah. Bobot kedua ginjal orang dewasa antara 120 sampai 150 gram. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Lalu yang kedua ada fungsi ginjal. Yang pertama ada menyaring dan membersihkan darah dan dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Lalu yang kedua ada mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga ada reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Lalu yang keempat menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang kelima adalah menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah atau SDM di sumsum tulang. Organ yang kedua adalah kulit. Kulit ini merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh. Lalu fungsinya yang pertama ada organ pengantar panas, lalu yang kedua ada pelindung jaringan, yang ketiga ada tempat penyimpanan, yang keempat ada indera peraba, dan kelima adalah pengeluaran, dan terakhir ada pembentukan vitamin. Lalu organ yang selanjutnya ada organ hati ya. Hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa, berat hati mencapai 2 kg. Hati merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat, termasuk racun, seperti hati menerima kelebihan asam amino yang akan diubah menjadi urea yang bersifat racun. Hati menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu yang dihasilkan akan disimpan dalam kantong empedu atau bilirubin. Lalu fungsi hati sendiri ialah sebagai tempat untuk penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Lalu yang kedua adalah menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit. Yang ketiga adalah mengatur kadar gula dalam darah. Lalu organ yang keempat ada paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Sistem ekskresi paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan air yang dihasilkan pada setiap metabolisme karbohidrat dan lemak yang dikeluarkan dari sel-sel jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Sel darah merah pada alveolus paru-paru mengikat oksigen dan ditransfer ke jaringan. Setelah
membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida ini dengan proses berantai yang disebut pertukaran klorida. Karbon dioksida larut menjadi asam karbonat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem ekskresi. Yang pertama ada gangguan pada ginjal. Jadi ada beberapa penyakit yang mengakibatkan ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya seperti batu ginjal. Batu ginjal merupakan gangguan yang terjadi dengan gejala penggumpalan batu ginjal karena stagnasi urin. Batu ginjal terbentuk dari asam urat, kalsium, fosfat, dan lain-lain yang terbentuk dalam ginjal maupun kandung kemih. Biasanya disebabkan karena urin yang terlalu pekat atau kebiasaan kurang minum. Selanjutnya ada gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan keadaan di mana ginjal kehilangan fungsinya, sehingga tidak bisa mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Bahkan, zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh seperti glukosa dan protein bisa ikut keluar tubuh. Selanjutnya ada nefritis. Nefritis terjadi karena infeksi bakteri Streptococcus pada nefron. Bakteri ini masuk melalui saluran pernapasan yang dibawa oleh darah ke ginjal. Akibat dari infeksi ini, protein dan sel-sel darah akan keluar bersama urin. Dan karena kadar urin yang terlalu tinggi, sehingga penyerapan air terganggu. Akibatnya, air akan tertimbun di kaki, sehingga kaki penderita menjadi bengkak. Yang kedua, ada kelainan pada kulit. Kelainan pada kulit yang banyak dialami oleh para remaja yaitu jerawat. Ada 3 tipe jerawat seperti komedo, jerawat biasa, dan jerawat batu. Jerawat terjadi ketika pori-pori mengalami penyumbatan. Pori-pori merupakan pembukaan saluran yang disebut folikel, dan di dalam folikel ini terdapat kelenjar minyak. Normalnya, kelenjar minyak membantu melumasi dan menyingkirkan sel kulit mati. Namun, ketika kelenjar minyak ini memproduksi minyak secara berlebihan, akibatnya pori-pori menjadi tersumbat dan muncullah komedo. Namun, ada beberapa cara alami yang bisa kita lakukan untuk mencegah jerawat, yaitu makan makanan yang mengandung nutrisi, minum air putih minimal 8 gelas sehari, berolahraga dengan teratur, serta mandi untuk menjaga kebersihan badan. Yang ketiga, ada kelainan pada hati. Contohnya seperti hepatitis. Hepatitis merupakan peradangan pada sel-sel hati. Penyebab utama dari penyakit ini yaitu karena serangan virus. Hepatitis digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, hepatitis A. Jenis ini disebabkan oleh virus hepatitis A atau VHA. Penyakit ini menular melalui makanan dan minuman oleh orang yang sudah tertular sebelumnya. Yang kedua ada jenis hepatitis B. Jenis ini disebabkan oleh virus hepatitis B atau VHB. Penyakit ini ditularkan melalui darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. Bisa juga dari ibu ke bayi yang dilahirkan. Yang ketiga ada hepatitis C. Jenis ini disebabkan oleh virus hepatitis C atau VHC. Sama dengan jenis hepatitis B, hepatitis C juga ditularkan melalui cairan tubuh. Yang keempat ada kelainan pada paru-paru. Contohnya seperti asma atau sesak nafas. Kelainan ini disebabkan oleh penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau bisa juga karena tekanan psikologis. Contoh selanjutnya ada kanker paru-paru. Kelainan ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok atau sering menghirup udara yang tidak bersih. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan dengan menerapkan gaya hidup sehat.